Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatoni akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut. Bab 1a. Sebagai warga negara yang baik, setia kepada nusa dan bangsa seharusnya mempelajari dan menghayati pandangan hidup bangsa yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara. Seterusnya, untuk diamalikan dan dipertahankan, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama bangsa Indonesia, baik ketika negara dalam kondisi yang aman maupun dalam kondisi negara yang terancam. Hal ini terbukti dalam sejarah di mana Pancasila selalu menjadi pegangan ketika terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia. B. Rumusan masalah. 1. Makna Pancasila. Keempat, 2. Pengertian dari demokrasi, apa saja nilai-nilai terkandung pada demokrasi. 4. Bagaimana pengamalan Pancasila. Keempat, dalam kehidupan sehari-hari. C. Tujuan. Bab 2. Pembahasan. Makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini didasari oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Nilai filosofi yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara sebagai penjelma dari sifat kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu, yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sila keempat sangat berkaitan dengan demokrasi. Jika membahas tentang Pancasila, sila keempat, maka akan membahas dan mempelajari tentang demokrasi. Sila kerakyatan mengundang nilai demokrasi secara mutlak yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai sila keempat yang terkandung antara lain: 1. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. 3. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. 4. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, agama karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. 5. Mengakui adanya kebersamaan hak yang melekat pada setiap diri individu, kelompok, ras, suku maupun agama. 6. Mengarahkan perbedaan dalam satu kerjasama kemanusiaan yang beradab. Menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai kemanusiaan yang beradab. Yang B, sekarang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi adalah untuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencukup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik
kebebasan politik secara bebas dan sentral. Lanjut. Sekarang pengertian. Kata ini berasal dari bahasa Yunani demokratis, kekuasaan rakyat, yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos rakyat dan krotos kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kini kata ini merupakan antonim aristokrate, kekuasaan elit secara teoris. Kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditepati kaum elit. Mungkin cukup sekian dari saya. Salah hilafnya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari salah. Saya tutup presentasi saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.